kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Dan kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Tak cakap apa? Mana jat pejuang yang orang kita buat? Dah berpuluh tahun kata duit ada, kata kita maju dah. Jat pejuang kita tak mampu buat. Pistol tak mampu buat. Pistol pun kita tak mampu buat tau. Untuk nak berperang. Karena sekarang nak berperang dengan keris. Senapang tak payah cakap lah. Senapang kat Kementerian Pertahanan kita tu semua made in USA. Nak cerita apa kita? Tak payahlah. Kita ni dulu belajar. Nak gali minyak kita belajar dengan Indonesia. Buat jalan. Bandung Bondowoso, buatkan aku 1000 candi dalam satu malam. Bincang dunia. Lalu mengapa Hari Malaysia mendadak ikut jadi perbincangan besar? Indonesia baru saja merayakan HUT RI ke-80 dengan gebrakan luar biasa. Dari Istana Merdeka sampai Monas, seluruh rangkaian acara ditata megah, melibatkan ribuan seniman, pasukan TNI, dan teknologi canggih. Netizen dunia dibuat terpukau dengan parade budaya, drone show berbentuk Garuda, hingga penampilan orkestra yang menyatukan musik tradisional dan modern. Semua itu menegaskan pesan, Indonesia bukan lagi sekedar negara berkembang, tapi kekuatan besar dengan identitas yang kuat. Bendera merah putih dikibarkan serentak di 80 titik ikonik, mulai dari puncak Gunung Jayawijaya hingga dasar Laut Raja Ampat. Aksi itu terekam kamera dan viral di media sosial, disiarkan langsung hingga jutaan penonton global. Bagi rakyat Indonesia, ini bukan hanya seremoni, melainkan simbol persatuan di tengah keberagaman. Dunia menilai tak banyak negara mampu menghadirkan perayaan nasional dengan energi sebesar ini, apalagi yang dibangun dari partisipasi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Presiden Prabowo Subianto yang kini memasuki tahun pertamanya memimpin Indonesia tampil dengan gaya tegas penuh wibawa. Pidatonya di hadapan rakyat menekankan kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan pertahanan negara. Dengan suara lantang ia mengingatkan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, tak bisa selamanya jadi pasar bagi negara lain. Ucapannya langsung jadi kutipan utama media internasional, memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan visi jelas menuju masa depan. Tak hanya seremoni kenegaraan, HUT RI tahun ini juga menampilkan inovasi teknologi. Pertunjukan drone show di Jakarta menampilkan formasi wajah pahlawan, lambang Garuda, hingga tulisan Indonesia 80 tahun merdeka. Aksi itu trending global di platform media sosial, masuk daftar topik populer dunia. Netizen luar negeri membandingkan dengan Olimpiade. Ini jelang hari kemerdekaan Malaysia ya. Namamin ya. Jadi ini ricuh ya, sampai sekarang masih nuansanya masih panas karena bendera Malaysia dipasang terbalik yang memicu ketegangan ras jelang hari kemerdekaan ya. Ini bukan kali pertama, kedua, ketiga udah bolak-balik ya. Dan yang melakukan ini adalah etnis China. Ya, etnis China. Apakah di sana admin tanya ini, apakah di sana orang Tionghoa, keturunan Tionghoa itu diistimewakan atau bagaimana, nggak ngerti ya, apa mereka seenaknya sendiri di negara orang nggak ngerti juga. Mari kita simak beritanya. Jadi perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia yang seharusnya ya kan menjadi momen persatuan kini diwarnai ketegangan ya. Dua insiden pengibaran bendera jalur gemilang secara terbalik memicu reaksi keras dan memperuncing sentimen rasial di tengah masyarakatnya. Ya, kalau bahasa Indonesianya rasis gitu ya, berarti. Ini cukup berbahaya. Bagaimana di dalam negeri bendera suatu negara dibalik oleh rakyatnya sendiri kan?
Kalau di Indonesia dengan orang 280 juta orang nggak ada yang kasus demikian kan, Bren. Paling ya ibarin bendera One Piece itu kan yang lagi viral kan. Tapi kalau di sana bendera resminya dibolak-balik, Bren. Ya. Kasus tersebut terjadi pada 9 Agustus ya di Penang saat pemilik toko keturunan Tionghoa Pan Chin Tian 59 tahun ditangkap oleh polisi menerima sedikitnya 15 laporan. Pang mengaku tidak sengaja dan sudah meminta maaf, namun insiden tersebut tetap menyulut ya kemarahan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spit slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Kes bendera terbalik dekat Johor ni, yang semalam ni, ia memang disengajakan. Memang nampak ketara. Memang sengaja dikibarkan terbalik. Selagi mana kita berlembut dengan mereka, dengan penghina-penghina bendera kebangsaan ni, selagi itulah kes-kes ni akan terus berulang. Kita tak akan nampak benda ni berlaku di negara asing. Kalau berlaku pun benda tu sangat jarang. Tapi ini banyak kali berlaku di negara kita. Selagi mana tiada hukuman yang tegas dan keras ke atas mereka, selagi itulah kes ini akan terus berlaku. Susah kan hidup kalau jenis kaum yang tolak ansur yang tinggi, lemah lembutnya tinggi, lepas tu jenis penakut, tak boleh nak buat satu tindakan yang tegas. Kan? Betul tak? Guys, ini aja guys ya.